menghadap Tuhan. Bapa yang bersemayam dalam kerajaan surga, yang boleh kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa buat pemeliharaan yang Kau berikan dalam hidup kami, keluarga kami, dan kami beri bangun hidupnya sehat. Sebelum kami melakukan aktivitas lain, kami mengutamakan Engkau, mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami naikkan pujian penyembahan, kami naikkan doa syafaat, dan kami juga rindu mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, Roh Kudus mengurapi kami dan lembutkan hati kami, sehingga butir firman-Mu diberkati kami. Haleluya. Shalom pagi. Mari sama-sama kita membuka firman Tuhan dari Lukas pasal 6 ayat 37 sampai ayat 42. Lukas pasal 6 ayat 37 sampai 42. Hal menghakimi. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Berilah, dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang dikocang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaan-Mu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka, dapatkah orang buta menuntut orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada muridnya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapa engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu, pada balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkan dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan domba itu dari mata saudara. Puji Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kita ada raja kita dalam hal menghakimi. Banyak kali orang senang menghakimi atau melihat kekurangan orang dan menciptakan kekurangan. Dia tidak tahu dirinya juga masih Tuhan, dengan pengertian yang satu tunjuk ke orang, yang empat tentang diri kepada dirinya. Dan saat ini firman Allah berkata pada ayat 1, mengapa engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedang balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Balok itu suatu barang yang besar. Dan akan dikatakan selumbar di depan matamu, ya sesuatu benda yang kecil. Benda yang kecil dilihat, tapi benda yang besar tidak lihat dengan mata. Sesuatu yang aneh yang sering terjadi dalam kehidupan manusia. Dan suatu ketika Tuhan berbicara pada orang Farisi dan orang imam-imam yang tidak menangkap perempuan yang berzina pada Yohanes 8 ayat pertama sampai ayat yang ke-11. Diceritakan bagaimana yang menghakimi. Oh, perempuan berzina ternyata mau dihakimi. Ternyata Tuhan katakan, kau barang siapa darah yang tidak pernah berdosa, mereka yang pertama melempar batu. Semua tidak mereka semua tidak bisa. Tidak ada menghakimi, tidak, aku pun tidak menghakimi. Kita belajar seperti Yesus, tidak menghakimi orang lain, tidak menghakimi kesalahan orang lain. Atau rumah tangga bisa jadi indah, rumah tangga bahagia kalau suami bisa melihat kekurangannya, istri bisa melihat kekurangannya, dan anak bisa melihat kekurangannya. Saya percaya
kebahagiaan itu akan turun. Pada pagi hari ini, firman Tuhan mengingatkan kita belajar rendah hati, bukan menyalahkan orang lain, tapi menyesali kita, supaya kita mengalami jadi diberkati oleh Tuhan. Dan hari kita akan bekerja, berdagang, kita memandang sesuatu yang baik, belajar seperti Yesus. Yesus tidak menghakimi, kita tidak menghakimi. Kita menerima kekurangannya dan kita menerima kelebihannya, supaya keluarga kita bahagia dan hidup kita boleh bahagia, damai sejahtera melimpah dalam hidup kita. Amin. Benar Bapa di surga, ampuni dosa kami. Banyak kali kami hanya pintar menghakimi, tidak melihat kekurangan kami. Tapi hari ini Engkau ingat kami firman, Engkau boleh melihat kekurangan kami, bukan kekurangan orang lain, dan belajar hidup yang tidak menghakimi orang, sebab penghakiman adalah hak Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, sertai perjalanan kami untuk mencari nafkah, bekerja, berdagang, sekolah, kuliah. Pergi dengan selamat, pulang dengan selamat, dan kembalikan besok pagi dan tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka-mereka yang bekerja di setempat, berikan hikmat yang dari Tuhan dalam mengurus pemerintahan dengan baik, istimewa menghadapi COVID ini, baik warga negara yang baik, memperhatikan protokol kesehatan sebagaimana di Roma 13 ayat 4, semua demi kebaikan kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, belas kasihan terjadi buat bangsa kami Indonesia, jangan sampai COVID itu naik tapi semakin menurun, yang mati semakin berkurang, yang sakit semakin nggak ada, tapi yang sembuh semakin banyak Tuhan. Mulai peristiwa gempa bumi, banjir ini Tuhan, belas kasihan terjadi, biar ekonomi negara kami Engkau pulihkan, Engkau Allah yang peduli, tapi semua kami serahkan semua kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, saudara kekasih, terimalah berkat nikmat dari Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus yang saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan, amin. Tuhan